Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah la haula wala quwwata illa billah walil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami saya Sang Datuk dan juga Kang Agus Yoga Suara dari channel Sang Punggawa. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi para sedulur semuanya, atas komen, like, dan support kami channel Sang Punggawa yang semakin hari semakin bertambah subscribe-nya. Kami hanya mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Hanya itu yang saat ini bisa kami ucapkan atas partisipasi pemirsa semuanya, para sedulur semuanya. Semoga semakin hari semakin berkembang channel kami, dan insya Allah channel kami ini bisa memberikan manfaat yang nyata, yang mana insya Allah hasil daripada konten-konten yang kita suguhkan bisa bermanfaat, menambah wawasan, menambah pelajaran-pelajaran, sejarah-sejarah, maupun bisa membantu halayak yang membutuhkan bantuan pengobatan alternatif maupun pengecekan energi negatif, serta serangan-serangan dari pihak-pihak yang kurang menyukai atau yang iri dengki kepada kita, yang mana dari sisi gaibnya kita cek, kita bersihkan, yang sakit kita obati. Untuk kali ini kita akan mencoba menguak misteri yang masih ada seputaran Sumedang, yang ada di seputaran Gunung Tampomas, Jawa Barat, di mana di situ diceritakan bahwa ada suatu tempat yang disebut dengan situs Jagalawang. Nah, kemarin kita sempat eksplor dan kita coba cari tahu tempat itu. Itu dari segi gaibnya nanti kita akan coba minimalisasi. Dan di situ ada terdapat situs tempat minumnya badak, yang konon cerita air di batu itu tidak habis walaupun di musim kemarau. Nah, untuk menguak misteri tersebut, kita coba cari tahu dari segi gaib dengan jalan minimalisasi. Mudah-mudahan kita diperkenankan untuk mencari tahu, kita diperkenankan atau kita mendapatkan informasi-informasi yang valid tentang cerita tersebut, benar atau fakta atau mitosnya. Nanti kita coba kuak. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara mediumisasi kita kali ini. Jangan lupa tonton terus, like dan komen acara kami. Gimana Kang Agus, siap? Bismillahirrahmanirrahim.
Mencari menit dengan saya secara Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Bertanggung, saya minta ya Allah semua kodam-kodam yang ada dalam jasad mediator semuanya terkunci, tidak bisa keluar. Hanya yang saya masukkan yang bisa menguasai. Semuanya terkunci, kunci, kunci. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua. Apabila ada yang mencoba menipu, berbohong, berkhianat, atau membisiki, menyesatkan, secara otomatis hancur, terlempar ke neraka jahanam. 10 Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya menarik energi yang terkuat, energi yang paling kuat yang diperkenankan untuk hadir, yang diperkenankan dan juga yang paling mengetahui tentang keberadaan situs Jagalawang yang ada di Pomas. Dengan izin Sang Yang Nurjana Nirwana, energi yang paling kuat, silakan masuk. Wah, masuk ke ini. Allah. Hup. Ya. Yang diperkenankan silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang paling mengetahui, hanya yang asli yang bisa menguasai jasad ini. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa bahasa Indonesia dengan baik dan sempurna. Allah. Allah. Assalamualaikum. Selamat siang. Suaranya lebih besar, lebih jelas. Allah. Maaf, dengan bahasa apa saya bicara ini? Sajin. Jin. Saya tadi kan mencoba mencari tahu, menarik, dan juga meminta yang mengetahui tentang situs Jagalawang yang ada di Gunung Tampomas itu. Kok sampeannya masuk? Tahu aku lagi istirahat tidur. Ada di sini. Ma, boleh tahu siapa namanya, Mbah? Ya itu
siapa? Sampai nggak punya nama. Itu julukan orang-orang itu. Galawang. Mbah jaga lawang. Eyang jaga lawang. Maaf kalau mengganggu sampean lagi tidur. Saya kemarin sempat main ke Gunung Tabumas itu yang katanya konon katanya itu situs jaga lawang, benar yang? Bukan, kamu itu tidak ke sana. Terus tempatnya di sebelah mana? Di atas. Oh, di atasnya lagi. Di puncaknya itu ya, yang katanya dekat ada makam Tidak. panjang itu, bukan? Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Yang ditunjukin itu apa itu yang ditunjukin oleh saudara kita kemarin itu? Yang dekat situs minum badak itu. Sama yang menempati bangsa jin juga. Yang di Batu itu. Iya. Masa jin juga. Nah, konon cerita, maaf kalau boleh tahu ini. Kan ini ada batu yang airnya ada airnya itu. Emang benar itu airnya nggak bisa habis-habis walaupun di musim kemarau? Ya. Memang benar. Berarti bukan mitos, bukan hanya sekedar cerita, tapi fakta nyata. Pemirsa semuanya itu memang nyata, secara gaib itu udah diceritakan bahwa itu memang ada ini air di tengah-tengah batu. Jadi air tuh ya paling sekitar 2 ember cat gede, tapi nggak habis. Tengah-tengah batu 2 atau 3 lah. Nah, itu berapa jauh dari situ yang ke tempat yang jaga di jaga lawang itu? Ke atas dari tempat. 2 langkah kakiku. Oh, 2 langkah kaki sampean. Bukan 2 langkah kaki manusia kan? Berarti yang gede tinggi. Ya.
Kalau 2 langkahnya aja sampai segitu jauhnya. Jadi dari tempat itu minum badak ini ke tempat yang diperkirakan oleh yang jaga lawang itu ada lebih kurang sekitar 200-300 meter pemirsa. Jadi bisa ngebayangkan betapa tingginya sosok yang ada dalam tubuh mediator ini. Kalau 2 langkahnya aja sampai ke tempat beliau, bisa dibayangkan. Nah, itu maaf boleh ketahui yang ya, apa sih sebenarnya jaga lawang itu? Apakah pintu penghubung antara dunia gaib dengan dunia manusia, ataukah hanya situs-situs biasa, atau apa yang, kalau boleh dan diperkenankan untuk menceritakan, silakan ceritakan. Itulah orang pada tadinya tidak. Hmm. Dikarenakan orang menyebutnya itu batu lawang. Batu lawang. Dan terus diceritakan ke banyak orang. Dan juga suka dulu ada yang naruh makanan. Semacam sajen gitu. Ya, Menaruh sesajen sesuai dengan kepercayaan orang tersebut ya, yang ya. ya, sedot ke sana menjadi tempatku di sana. Itu sebenarnya berarti bukan pintu gaib, itu bukan. Hanya sekedar sebutan pemirsa. Ternyata bukan pintu gerbang gaib, pintu gerbang antara dunia gaib dunia manusia, itu bukan. Sebenarnya itu hanya sebutan. Karena mungkin itu batunya itu bentuk pintu kali yang ya. Tidak, Tidak juga. ada batu besar. Dan dari situ ke atasnya sudah termasuk tempat jalanannya. Pembesar-pembesar dahulu. Maksudnya perjalanan apa itu? Apakah tempat petilasan atau Ya, tempat pengasingan diri semedi gitu? Oh, di atasnya tapi. Nah, konon cerita di atasnya itu katanya ada makam panjang, keramat makam panjang.
Itu apa yang sebenarnya di situ? Tidak ada apa-apa. Bukan makam layaknya makam manusia. Batu itu benteng. Kalau tidak ada itu, longsor. Bentengan gunung. Ya. Jadi bukan makam seperti yang diperkirakan orang. Yang bukan yang dikeramat-keramatkan itu berarti semuanya itu hanya kepercayaan seseorang yang menyebar luas menjadi kepercayaan banyak orang. Iya. Dan juga ditambah-tambah lagi dengan dikasih sajen, dupa, rokok, segala macam yang akibatnya mengundang para makhluk-makhluk gaib yang ada di seputaran situ. Eyang ya? Iya. Nah, kalau ada satu lagi tempat yang konon katanya namanya ada gua, katanya gua batu itu. Itu apa yang itu? Yang di atasnya tempat minum badak tadi, situs minum badak. Buat apa kamu? Ya, kita tidak membuat apa-apa, cuma publikasi, mencari apakah ini benar atau sekedar cerita mitos. Karena ini kan kita siarkan ke orang banyak, buat pelajaran bagi orang-orang yang Ya kalau berani ke sana saja. Kalau hilang ya jangan salahkan saya. Nah, itu makanya kita pengen tahu ada apa. Jadi biar warga masyarakat ataupun orang yang mendaki gunung tersebut tidak sembarangan. Jadi makanya kita menguak cerita ini. Ya udah, mungkin kalau yang ke sana hilang ya udah jalannya, janjiannya gitu. Yang ada perjanjian. Jadi kalau mau di situ gerbang. Situlah gerbang. Kalau mau coba ke sana, kamu mungkin ada suatu pelajaran buat saya. Gimana rasanya pingsan di sana? Saya. Ya, kalau kamu mau. Kamu sudah disuruh pulang. Tetap saja kamu di sini. Makanya tubuhmu lemas. Iya, saya bukannya apa-apa. Pertama kan kemarin itu memang sengaja memvideokan itu buat kita bikin konten kreator. Ya.
Memang kemarin itu saya itu pulang dari explore, pemirsa, itu hawanya lemes, ngantuk, dan juga Kang Agus pada pusing karena habis dari explore itu. Dan konon katanya kemarin-kemarin itu ada binatang sejenis macan kumbang yang turun katanya. Benar nggak yang itu? Kemarin juga ada yang turun. Kamu saja tidak lihat. Anak ini melihatnya. Hmm. Anak yang aku tempati melihatnya. Hmm. Jadi di daerah situ masih banyak binatang-binatang buas seperti macan kumbang, karena itu penggunungan, karena kita kemarin itu mencoba menguak misteri, mencari tahu cerita-cerita buat pelajaran kita, dan untuk teman-teman yang mau mendaki untuk selalu berhati-hati, jaga ucapan, jaga sikap, jangan lalai untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergoda ataupun tergelincir kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu kan, Yang? Nah, mudah-mudahan dari cerita ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, sekali lagi saya mau menanya, itu kemarin kan ada saudara kita, salah satu jamaah itu yang ketika belajar mediumisasi itu dibangkitkan, betul nggak itu Eyang yang hadir? Yang kejadian 2 minggu yang lalu. Berarti penyusup yang mengaku-ngaku. Mungkin rezekinya dia. Ya sekarang sudah. Rezekinya maksudnya seperti apa, Yang? Kamu. Dia. Bentuknya. Mm-mm.
Tidak kayak dulu lagi. Hmm. Sekarang ada cahayanya. Alhamdulillah. Nah, itu kan di mak di situs minum badak itu kan sekarang sering dipakai buat tirakat sama warga-warga. Itu siapa yang dominan, maksudnya yang dominan ya nempatin daerah situ. Tapi bawahan yang karena kita kemarin itu sempat melihat pemirsa di situ kan sering ada bekas bakaran dupa apa segala macam, tempat orang kayak orang ya tirakat gitulah. Nah, itu sama dengan memberi makan para makhluk-makhluk yang ada di sekitaran situ yang ya. Datang. Maaf, sekali lagi yang saya ini mau nanya itu masalah situs batu, situs minum badak tadi. Kenapa itu air Kuasa ilahi. Jangan dipercaya. Banyak itu kuasa ilahi. Orang-orang yakini ada makhluk hmm, karena mereka itu jadi pada datang. hmm, Ada nempatin, Pak. Tempatnya juga. nah maaf yang saya kalau boleh diceritakan itu di batu itu kan ada air, kok bagaimana ceritanya nggak bisa kering gitu yang. Kuasa ilahi. Oh, kuasa ilahi. Karena di sana hewan-hewan selain yang kamu sebutkan tadi. Kera. Burung. Burung. Yang di bawah
besar kelinci itu. Ada juga. Kijang, kancil. Mainannya malam. Jadi itu sebenarnya semuanya itu karena Tangan manusia. karena kuasanya Allah, bukan buatan manusia itu yang ya. Iya, dan karangan manusia itu situs tempat minumnya badak. Oh bukan, dulunya di situ memang benar ada badak nggak yang zaman dulunya? Oh nggak ada. Hanya penamaan ya, bukan badak yang asli dulu minum di situ, bukan ya. Tapi penamaan tempat yang ada batu besar. Ini pemirsa, ini batunya besar itu, batu alam. Nah, di situ ada tengah-tengahnya itu air. Pemirsa, tengah-tengahnya itu air, kayak kolam kecil gitu. Dan itu anehnya tidak pernah kering. Itu semuanya itu bukan buatan manusia, tapi memang benar-benar kuasanya Allah. Kemarin saya melihat di situ, memang di seputaran situ banyak bekas kotoran burung, bulu-bulu burung. Artinya di situ tempat burung pada mandi, minum, segala macam. Di tengah-tengah hutan itu. Di situ udah dibuka dan disebut situs minum badak. Nah, kalau di atasnya itu yang saya cerita tadi ada gua itu tempatnya lebih rawan, lebih lebat hutannya. Jadi kalau mau melintasin daerah situ ya hati-hati, jaga hati, jaga pikiran, jaga sikap, tingkah laku kita, walaupun di situ sekedar hutan. Bagaimanapun juga di situ ada makhluk yang tidak kelihatan atau kasat mata seperti yang ada dalam jasad ini, nggak kelihatan. Makanya ada yang ngomong, kamu bisa nangkep itu burung, orang lain tidak bisa. Sampai burung di sana. Karena saya udah permisi, yang udah permisi dulu ya, kalau nggak permisi mana berani. Sakit. Udah disuruh pulang. Pajang aja. Makanya kan kemarin kan dapat 2 pemirsa burungnya itu, cuman memang sengaja saya niatnya itu kan buat peliharaan doang, nggak ada niat lain. Satunya udah saya lepasin semalam, jadi yang saya pelihara cuma 1 buat kenang-kenangan. Cuman saya sebelumnya itu
memang udah permisi terlebih dahulu, minta izin, dan alhamdulillah diberi, walaupun menurut orang-orang di seputaran situ nggak ada yang bisa nangkap burung di situ ya, karena biar jadi percaya orang tuanya. Nah, waduh, ya, Hmm. Ya mudah-mudahan Eyang yang punya pasukan yang saya tangkap itu kiranya berkenan untuk saya pelihara. Ya saya juga tidak ada maksud dan tujuan apapun, buat hiburan teman saya. Kalaupun memang itu peliharaannya Eyang, mohon dimaafkan. Udah, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Eyang. Mohon maaf ada sikap saya yang kurang berkenan, yang lancang selama saya di sana berserta dengan teman saya. Mohon dimaafkan. Nah, sebelum kita berpisah, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman pemirsa atau sedulur-sedulur yang mau menaiki daerah Tampomas, terutama wilayah Gunung Situs Minum Badak yang ada di Sumedang, Jawa Barat? Silakan yang kalau memang ada yang mau disampaikan. sesajen, sesajen. Karena tambah panjang datangan Hmm. tempat itu. Dan mereka lah yang mengabulkan cita-cita kemauannya. Hmm. Karena biar dia dapat lagi makanan hebat buat yang menuju puncak. Jagalah kelestariannya. Jangan suka merusak. Alam. Hmm. Jangan mengotori
Untuk pemirsa semuanya, penonton semuanya, sedulur semuanya, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Eyang Jaga Lawang untuk kita yang mau jalan naik puncak Gunung Tampomas. Gunung Tampomas itu Eyangnya. Iya. Nah, itu Gunung Tampomas. Kalau mau jalan naik puncaknya itu hati-hati seperti yang sampaikan tadi, jangan merusak alam, jangan mengotori dalam bentuk apapun, baik secara real nyata dengan membuang sampah sembarangan, jangan membuang ucapan-ucapan yang tidak berguna, dan juga jangan mengotori dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Misal minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya yang, atau berzina karena itu tempat wisata hutan, karena di situ juga ada makhluk lain yang mungkin terganggu dengan ulah kita nantinya. Dan juga jangan berbuat syirik dengan jalan memuja, memasang sesajen, bakar-bakar dupa segala rupa, yang mana itu akan mengundang energi-energi atau makhluk-makhluk gaib yang tidak ada kaitannya di daerah situ, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada diri kita, baik berdampak pada keyakinan maupun berdampak dengan energi kita karena disedot. Terima kasih Eyang atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Silakan Eyang kembali. Boros. Rampes sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yesus semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah kita sore hari ini udah berkomunikasi dengan penjaga yang ada di Gunung Tampomas, terutama di tempat situs Jaga Lawang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik hikmah serta pelajaran yang disampaikan oleh makhluk yang menjaga daerah tersebut. Dan jangan lupa bantu like, comment, and share channel kami biar lebih cepat berkembang. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita nanti akan menguak misteri tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan izin, mendapatkan ridho, diberi kesehatan untuk menguak misteri-misteri tempat-tempat lain. Khairul kalam, saya Sang Datu dan juga Kang Agus Yogaswara mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.